Siapa mas? Hanum, kayaknya dia udah pulang taraweh deh. Kamu angkat dulu aja, terus bilang kalau kamu lagi di luar beli obat atau apa gitu. Halo Hanum. Halo mas, kamu di mana? Aku pulang taraweh kok kamu nggak ada. Jangan bikin aku khawatir ya mas. Aku lagi beli obat, tiba-tiba aja perut aku sakit. Ini bentar lagi aku pulang kok. Kamu tunggu aja ya di rumah. Ya udah, kamu cepetan pulang ya. Aku khawatir. Ayo kita tarawih mas. Kamu udah lama loh nggak tarawih. Mumpung aku juga lagi semangat nih mau berangkat tarawihnya. Aduh Hanum, kepala aku sakit banget. Gak kuat kalau jalan ke masjid. Kamu duluan aja ya. Aku juga agak ngantuk nih gara-gara minum obat tadi. Badan kamu nggak panas kok mas. Kamu serius? Iya, aku serius lah. Masa aku bohong? Aku emang gak panas, tapi kepalaku beneran pusing. Jadi aku gak bisa tarawih malam ini. Masa kamu gak percaya sih? Aku percaya sama kamu. Cuma aneh aja kok tiba-tiba pusing gitu. Tadi kamu masih seger loh. Kenapa kamu tiba-tiba sakit gini? Aku nggak usah tarawih aja deh. Aku temenin kamu di sini ya. Jangan. Aku gak apa-apa. Istirahat sebentar juga, pusing aku hilang. Kamu kalau mau tarawih berangkat aja. Jangan karena aku, kamu jadi gak tarawih. Jangan ya. Tapi kamu yakin mas? Aku khawatir loh sama kamu. Aku takut nanti kalau kamu lagi pusing terus butuh apa-apa gimana? Duh, kalau Hanum gak jadi taraweh, aku gak bisa ke rumah Ola. Taraweh itu kan gak lama. Kamu kalau mau taraweh juga gak apa-apa kok. Aku tunggu di sini. Sekalian istirahat. Paling kalau kamu udah pulang juga, aku masih di sini. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu ya mas. Kamu langsung istirahat. Jangan nonton TV terus. Nanti yang ada tambah pusing. Kalau kamu pusing banget, gak usah kemana-mana ya. Tunggu aku pulang aja. Aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati ya. Yes, akhirnya Hanu pergi juga. Aku bisa ke rumahnya Ola nih. Tapi aku harus kasih tahu dia dulu. Takutnya dia nggak ada di rumah. Halo Ola, malam ini kamu ada di rumah kan? Iya mas, malam ini aku ada di rumah. Kamu mau ke sini? Iya dong, aku mau ke rumah kamu. Aku kangen sama kamu. 3 hari kita nggak ketemu. Haha, sama dong aku juga. Ya udah, kesini cepetan. Oke, aku kesana ya. Mumpung Hanum udah pergi taraweh, aku mau ke rumahnya Ola dulu. Aku sebenarnya udah tahu lama soal ini. Hadi itu sering banget ke rumahnya Ola pas Hanum lagi tarawih. Gak tahu mereka ngapain, bikin aku jadi curiga. Aku yakin kalau mereka pasti ada yang disembunyiin. Kalau emang benar itu keterlaluan sih. Kok kamu bisa tahu sih? Kamu tahu dari mana? Aku lihat sendiri mbak. Semalam kan aku nggak sholat. Pas aku mau ke warung, aku lihat dia masuk ke rumahnya Ola. Kalau dia emang lagi ada perlu gimana? Maksudku dia lagi ada urusan gitu. Mereka kan tetangga. Gini loh mbak, logika aja ya. Kalau emang ada urusan kenapa nggak siang aja? Kenapa harus malam pas orang-orang lagi pada taraweh? Lagian Ola itu kan lebih dekat sama Hanum daripada sama Hadi. Kalau soal urusan kenapa nggak sama Hanum aja? Iya juga ya. Kalau Ola ada hubungannya sama Hadi, kasihan Hanum dong. Itu sama aja mereka selingkuh kan? Bisa jadi, tapi kita lihat aja deh endingnya gimana. Aku juga nggak mau terlalu berpikir negatif sebenarnya, tapi tetap aja aku curiga. Nggak tahu bingung aku. Pusing juga kalau dipikirin terus. Ya udah nggak usah dipikirin. Toh itu kan urusan rumah tangga orang lain. Kita nggak punya hak buat ikut campur. Aku duluan ya. Masih ada banyak kerjaan rumah nih. Aku duluan ya. Iya, hati-hati ya Mbak Koko. Pagi Bella, tadi lagi pada ngomongin apa? Kok kelihatannya serius banget? Itu aku sama Mbak Koko cuma lagi ngomongin hal yang biasa kok, urusan lebaran. Hehehe. Oh iya, kamu habis dari mana? Aku habis dari rumah Ola, balikin gunting yang aku pinjam beberapa hari yang lalu. Num, kamu deket banget ya sama Ola? Kamu gak ada rasa curiga gitu sama dia? Aku emang deket sama dia, tapi kenapa aku harus curiga? Gak ada alasan aku buat curiga sama dia. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Ada hal yang kamu tahu soal Ola? Nggak ada kok, aku cuma asal tanya aja. Kayaknya ini bukan saatnya aku kasih tahu Hanum deh. Yang ada nanti aku dibilang pembohong. Bella, tolong jujur sama aku. Ada yang kamu sembunyiin kan? Ada apa Bella? Apa ini ada hubungannya sama Mas Adi? Jawab Bella, tolong jangan ada yang kamu sembunyiin dari aku. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Yang jelas, aku cuma mau kamu jangan terlalu percaya sama suami kamu dan Ola. Ini keluarga kamu. Aku nggak berhak buat ikut campur. Aku takut nanti kamu berantem sama suami kamu. Makanya cuma ini yang bisa aku katakan.
Tuh kan kamu jadi banyak pikiran. Ini nih yang bikin aku nggak mau ngasih tahu kamu. Kamu itu gampang kepikiran. Hanum, maaf, aku nggak ada maksud apapun. Aku nggak apa-apa kok. Aku tahu kamu ngomong kayak gitu demi kebaikan aku kan. Tapi biar aku cari tahu sendiri kenapa kamu bisa ngomong kayak gini. Aku nggak boleh terlalu percaya sama Mas Hadi dan Ola. Jangan sampai kamu berantem sama Hadi ya. Aku jadi nggak enak nih. Kamu sih maksa aku. Apapun yang kamu tahu soal Mas Hadi dan Ola, tapi kamu gak mau ngasih tahu, aku nggak apa-apa. Aku akan cari tahu sendiri. Aku seneng banget deh kita bisa berduaan kayak gini. Udah lama ya kita nggak kayak gini. Kemarin kita ketemu loh. Mana ada nggak ketemu. Kamu ini ada-ada aja. Oh iya ya, aku lupa. Lagian siang kita nggak bisa ketemu. Mana kita cuma bisa ketemu sebentar. Ya mau gimana lagi daripada ketahuan sama istri kamu. Oh iya, kamu jangan terlalu sering kesini ya. Aku takut ada yang lihat. Loh, kenapa? Aku kan pengen ketemu sama kamu tiap hari. Mumpung Hanum lagi taraweh kan, kita jadi punya waktu buat berdua. Iya, aku tahu mas. Tapi aku takut kalau sampai ada yang lihat kita. Kemarin aja aku lihat ada yang ngikutin kamu sampai rumah aku. Kamu nggak usah khawatir. Aku bisa jelasin ke mereka kalau kita cuma tetangga aja. Gak usah khawatir ya. Aku harap sih nggak ada yang curiga ya mas. Siapa mas? Hanum, kayaknya dia udah pulang taraweh deh. Kamu angkat dulu aja, terus bilang kalau kamu lagi di luar beli obat atau apa gitu. Halo Hanum. Halo mas, kamu di mana? Aku pulang taraweh kok, kamu nggak ada. Jangan bikin aku khawatir ya mas. Aku lagi beli obat, tiba-tiba aja perut aku sakit. Ini bentar lagi aku pulang kok. Kamu tunggu aja ya di rumah. Ya udah, kamu cepetan pulang ya. Aku khawatir. Olah, maaf ya, aku harus pulang. Hanum udah nyariin aku. Gak enak kalau aku ninggalin dia, yang ada nanti dia curiga. Oh iya mas, kamu hati-hati ya. Itu sendal siapa? Tumben ada sendal laki-laki di rumahnya Ola. Apa ada tamu? Mungkin iya pak, tapi kok cuma ada satu ya. Ola bukannya belum punya pasangan ya mas? Atau jangan-jangan emang ada orang yang lagi di dalam? Wah, ini nggak bisa dibiarin bu. Jangan sampai mereka berduaan. Itu kan nggak baik. Iya pak, itu gak baik. Takutnya nanti jadi fitnah. Ola, permisi. Ada Pak Amir dan Bu Amira. Ada apa ya Bu ke rumah saya? Begini Ola, saya lihat sendal laki-laki di depan rumah kamu. Itu punya siapa? Kenapa malam-malam begini bertamu sendirian? Kenapa pakai ketinggalan segala sih? Dasar Mas Hadi. Itu sendal punya saya Pak. Kebetulan saya lagi nggak ada sendal. Dan di warung stok buat perempuan itu lagi nggak ada. Daripada saya nggak pakai sendal, mending saya pakai yang laki-laki kan. Kamu yakin Ola? Kamu jangan bohong ya. Jangan menyembunyikan laki-laki di dalam. Untuk apa saya bohong Pak Amir? Kalau Pak Amir tidak percaya silakan cek ke dalam rumah saya. Saya sama sekali tidak berbohong. Saya memang tinggal sebatang kara Pak. Tapi saya tidak pernah memasukkan sembarangan pria ke rumah saya. Udahlah pak, mungkin Ola tidak berbohong. Kamu jangan paksa dia. Aku gak enak pak. Kita pulang aja yuk. Ola, saya minta maaf ya, sudah mengganggu waktunya. Kalau gitu kita permisi. Mari. Untung aja mereka nggak curiga. Lagian kenapa sih sendalnya pakai ketinggalan segala? Maaf, sendalku ketinggalan. Kamu itu gimana sih mas? Hampir aja ketahuan. Tadi Bu Amira sama Pak Amir datang ke sini. Mereka curiga sama aku. Mereka ngiranya aku lagi berduaan sama cowok di dalam karena ada sendal kamu. Iya, maaf. Terus gimana? Pak Amir dan Bu Mira percaya nggak kalau itu sendal aku? Kalau pikir aku ngasih tahu itu sendal kamu? Ya enggak lah, aku bilang kalau itu punya aku. Makanya kalau mau pulang tuh jangan buru-buru banget. Untung aja nggak ada yang lihat. Sekarang udah cepet kamu pulang. Galak banget. Ya udah, aku pergi lagi ya. Untung aja nggak ketahuan. Kalau sampai ketahuan bisa berabe. Mas Hadi, kamu di mana? Kok nggak ada sih? Katanya tadi udah di jalan. Tapi kok dia belum pulang juga ya? Duh, jangan bikin aku khawatir terus dong, Mas. Kamu dari mana aja sih mas? Kok nggak pernah bilang kalau mau pergi? Kamu bikin aku khawatir tahu nggak? Iya maaf, aku cuma ke warung beli obat. Lagian gimana aku ngasih tahu kamu kalau kamu aja lagi taraweh? Ya kan aku udah bilang kalau aku nggak usah taraweh. Kamu yang maksa aku buat taraweh kan? Sekarang gimana? Masih pusing nggak kepalanya? Sini duduk dulu. Aku udah nggak apa-apa, kamu jangan terlalu khawatir. Gimana aku nggak khawatir kalau kamu aja nggak ada di rumah? Aku khawatir mas, kamu tahu nggak sih? Iya aku tahu, maaf ya udah bikin kamu khawatir. Sekarang aku udah nggak apa-apa kok. Iya sekarang, tapi tadi kan kamu lagi sakit. Iya maaf, udah ya jangan khawatir.
Oh iya, ada yang mau aku omongin sama kamu. Ini soal Ola. Kenapa sama Ola? Akhir-akhir ini aku jadi gak terlalu deket sama Ola. Menurut kamu gimana? Kok kamu tanya aku? Kan yang lebih deket sama Ola itu kamu, bukan aku. Jadi ya mana aku tahu. Kamu jangan berpikir negatif dulu. Mungkin Ola lagi sibuk. Akhir-akhir ini kan dia kerjanya lagi sibuk banget. Kok kamu bisa tahu kalau dia lagi sibuk banyak kerjaan? Ola yang selalu cerita sama aku aja untuk urusan itu gak pernah cerita ke aku loh, Mas. Ya aku cuma asal nebak aja sih. Udah jangan ngomongin dia lagi. Aku nggak tahu apapun soal dia. Aku mau ke kamar dulu ya. Ngantuk mau tidur. Kamu nanti nyusul ya. Aku duluan. Kenapa kamu gak jawab, Mas? Kenapa kamu bilang aku curiga? Jangan kayak gini, Mas. Aku harap apa yang aku takutkan tidak pernah terjadi. Ya namanya juga rumah tangga, pasti ada aja yang diributin. Cuma kalau aku sih jarang berantem sama Mas Adi. Dia itu orangnya lebih sering ngalah. Dia bakal ngelakuin apapun asalkan aku bisa seneng. Dia mau ngelakuin itu. Tapi Mas Adi itu pasti orang yang baik dan penyayang banget ya. Duh, dia itu idaman banget. Aku pengen dia punya suami kayak Mas Adi. Hanum, aku gak bermaksud ngomong kayak gitu. Aku mau laki-laki yang kayak Mas Adi, tapi bukan Mas Adi ya. Jangan salah paham. Iya aku tahu kok, tapi aku mau tanya deh, apa yang kamu tahu soal Mas Adi? Waduh, gawat, kayaknya Hanum mulai curiga deh. Mending aku pura-pura nggak tahu aja deh. Aku nggak tahu apapun soal Mas Adi, kan aku lebih dekat sama kamu. Lagian aku jarang juga ketemu sama Mas Adi. Yang aku tahu Mas Adi itu suami kamu. Udah itu aja. Iya juga ya, kalian kan jarang ketemu. Mas Hadi itu suka banget sama udang, makanya aku sering banget masak udang. Kalau udah makan udang itu dia pasti langsung tambah makannya. Loh, sejak kapan Mas Hadi suka udang? Dia itu nggak pernah suka udang, dia lebih suka cumi-cumi, apalagi cumi-cumi asam manis, terus dimakannya sama nasi hangat. Wah, dia paling suka banget. Kok kamu kayaknya tahu banget ya soal Mas Hadi? Katanya tadi gak mau apapun. Kamu tahu dari mana Mas Hadi suka cumi-cumi? Aku tahu dari kamu. Kamu kan pernah bilang sama aku. Jadi aku ingat. Aku gak pernah ngomong apapun tuh ya soal kesukaan Mas Hadi. Baru tadi doang kok. Aku duluan ya. Lupa kalau aku harus ke pasar. Jadi benar dugaan aku, ada yang mereka sembunyiin dari aku. Aku sengaja jebak dia tadi, dan ternyata berhasil. Dari mana coba Ola tahu kalau Mas Hadi itu suka sama cumi-cumi? Pagi Hanum, maaf nih, tadi kamu lagi ngomongin apa sama si Ola? Cuma ngomongin hal yang biasa kok Bu, emangnya kenapa ya? Kamu hati-hati ya sama Ola, saya tuh nggak suka sama dia semenjak dia pindah ke sini. Kenapa emangnya Bu? Ada yang salah sama Ola? Saya itu curiga sama dia. Si Ola itu sering banget curi-curi pandang ke suami kamu. Dia itu aslinya genit banget tahu. Kamu hati-hati ya, jangan kebanyakan bergaul sama dia. Bu Amira nggak usah khawatir, saya tahu batasan kok. Saya juga tahu apa yang harus saya lakukan. Kamu harus jaga suami kamu, jangan sampai tergoda sama si Ola. Sekuat apapun saya menjaga suami saya, tapi kalau dianya yang tidak bisa menjaga hati, saya bisa apa Bu? Saya hanya bisa berdoa dan berusaha. Selebihnya saya hanya bisa berserah sama Allah. Kamu memang perempuan yang soleha. Saya harap kamu selalu bahagia dan dalam lindungan Allah. Amin, makasih ya Bu atas doanya. Tadi siang aku ketemu sama istri kamu, kita ngobrol banyak. Kayaknya istri kamu senang banget ya kalau kamu memperlakukan dia dengan baik. Itu udah pasti, dia kan istri aku. Aku juga harus berbuat baik sama dia. Aku gak mungkin lah nyakitin dia. Terus kalau aku apa? Kamu tega nyakitin aku gitu? Kalau Hanum tahu hubungan kita juga, dia pasti bakalan tersakiti kan? Ya makanya jangan sampai ada yang tahu. Aku gak mau bikin Hanum sedih. Mau gimana pun aku masih cinta sama dia. Dan untuk kamu, aku nyaman kok sama kamu. Jadi kalau aku minta kamu suruh tinggalin Hanum, kamu gak akan mau gitu? Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Aku gak mungkin ninggalin Hanum lah. Aku udah janji sama orang tuanya Hanum buat jaga dia. Terus gimana sama aku? Kamu mau hubungan kita cuma gini-gini doang tanpa kepastian? Jangan ngomong kayak gitu. Aku nggak suka kalau kamu ngomong kayak gitu. Aku tahu kalau hubungan kita ini memang belum jelas, tapi tolong kasih aku waktu buat memperjelas hubungan kita. Tapi mau sampai kapan? Aku nggak mau kalau kita tanpa kejelasan kayak gini. Hei, jangan ngomong kayak gitu dong. Aku kan udah bilang sama kamu buat kasih aku waktu buat mikirin ini. Semuanya nggak mudah buat aku. Mas Hadi kemana lagi sih? Kenapa dia selalu nggak ada kalau aku lagi tarawih? Untung aja aku pulang lebih cepat sekarang. Aku jadi tahu kan kalau dia nggak ada di rumah. Apa jangan-jangan dia sama Ola? Astagfirullah, aku nggak boleh ngomong sembarangan. Kamu dari mana aja Mas? Kenapa setiap kali aku pulang tarawih kamu selalu nggak ada di rumah? Hei, tenang dulu, jangan marah. Aku tadi cuma ke depan sebentar cari angin, terus diajakin ngobrol sama anak-anak. Kamu jangan khawatir. Kamu nggak ke rumah Ola kan? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Ngapain juga aku ke rumah Ola?
Jangan mikir yang negatif. Aku nggak suka kalau kamu curiga kayak gini sama aku. Aku gak mungkin ngelakuin apa yang ada di pikiran kamu. Kalau gitu besok kita tarawih bareng ya. Aku mau kita pergi bareng mas. Kamu nggak pernah tarawih. Aduh, kalau besok aku nggak bisa. Aku ada Zoom sama orang kantor. Ini soal proyek baru, makanya aku nggak bisa temenin kamu. Maaf ya, lusa aku bisa. Selalu aja kayak gitu. Hanum, sebentar lagi Mas Hadi akan jadi milikku. Aku nggak akan biarin Hanum menang gitu aja. Aku yang harusnya jadi istri Mas Hadi. Apapun caranya, aku harus merebut Mas Hadi. Sebentar lagi Mas Hadi pasti datang. Aku harus nunggu di luar. Loh, kok pintunya nggak bisa sih? Kemana pintunya? Ini nggak mungkin. Kenapa pintunya nggak ada? Kenapa banyak banget sampah? Dari mana asal sampah-sampah ini? Aduh, sampahnya bau banget lagi. Aduh, gimana ini? Tolong, siapapun tolong aku. Wah, aku bisa ke rumah Ola lagi. Untung aja Hanum masih percaya sama aku. Loh, bukannya aku dari tadi udah jalan ya? Kok aku masih ada di dekat rumah sih? Kenapa rumahnya Ola kayak jauh banget? Hah? Loh, kok masih ada di sini? Bukannya tadi aku udah jalan? Kenapa ini? Kenapa aku nggak pernah sampai ke rumah Ola? Aku udah lari sejauh mungkin. Ada apa ini? Kenapa nggak pernah sampai? Kenapa aku nggak bisa sampai ya? Aku udah berjalan lama sekali, tapi aku masih ada di dekat rumah. Kenapa ini ya Tuhan? Ya Allah Mas, kamu kenapa? Kenapa kamu bisa ada di sini? Kenapa suami kamu bisa ada di sini, Hanum? Kenapa dia tiduran di tanah? Saya nggak tahu Pak. Kamu kenapa Mas? Bangun Mas. Aku minta maaf Hanum. Aku udah banyak salah sama kamu. Kamu ngomong apa sih Mas? Aku gak ngerti. Hanum, sebaiknya kita bawa suami kamu masuk rumah. Dia kelihatan gak sehat. Pak, tolong bantu Hadi. Kenapa rumahnya Ola jadi banyak sampah ya? Perasaan semalam gak ada apapun, kok sekarang jadi banyak sampah? Aku nggak tahu Bu, kenapa jadi banyak sampah kayak gini ya? Ini sih kayak berbulan-bulan nggak ditepatin, tapi kenapa bisa ya? Itu semua aja Pak. Si Ola itu jadi selingkuhannya Hadi. Selama ini dia selalu menggoda Hadi. Karena itu Hadi gak pernah tarawih. Hanum pergi tarawih, tapi Hadi malah berduaan sama si Ola. Ya Allah, serius kamu? Kok bisa ya mereka sejahat itu sama Hanum? Padahal Hanum itu kan orang yang sangat baik. Mungkin Allah sedang menunjukkan kalau Hadi bukan pria yang baik buat Hanum. Sekarang kita tahu sendiri kan, semalam aja Hadi kayak orang gila. Kamu bener Pak, kayaknya Hadi juga sekarang kena ajab. Itu udah pasti Bu. Hadi dan Ola pantas mendapatkan ajab. Di bulan suci ini mereka menyakiti perempuan sebaik Hanum. Saya aja gak habis pikir sama kelakuan dua orang itu. Kenapa aku tidak bisa keluar dari rumahku sendiri? Apa yang salah? Ini aja untuk kamu Mas. Kamu udah ngehianatin aku. Apa maksud kamu Hanum? Siapa yang mengkhianati kamu? Kamu Mas, kamu yang udah hianati aku. Selama ini kamu pergi ke rumahnya Ola untuk bermesraan di saat aku terawih. Iya kan Mas? Dengerin aku dulu. Aku gak bermaksud buat... Aku gak butuh penjelasan kamu Mas. Kamu orang yang selalu aku percaya, orang yang selalu aku hormati. Tapi ternyata kamu tega hianati aku Mas. Kamu bener-bener manusia jahat. Aku minta maaf Hanum. Aku hilap, aku salah. Terus kalau aku tembak kepala kamu dan aku bilang minta maaf, aku hilap, kamu masih mau maafin aku? Gitu maksudnya? Aku benci sama kamu Mas. Aku mau kita cerai. Silahkan kamu sama jalan manapun, aku gak peduli. Kenapa aku nggak bisa keluar? Ah, sial. Hanum, tolong maafkan aku.